Kerobok Random Podcast. Ya, akhirnya selesai juga kerjaannya. Jadi kemarin ada pertanyaan, kenapa saya memilih podcast? Itu sebenarnya karena kebiasaan buruk aja waktu kecil sih. Jadi waktu saya kecil, saya suka ngupil. tanpa disadari itu ya. Bahkan saya bisa ngupil saat makan. Otomatis begitu aja. Nah, tentu bukan pemandangan yang sopan dong kalau saya ngupil berkali-kali di video gitu. Nah, karena itu saya nggak milih video. Tapi dengan podcast, saya aman dari semua itu. Podcast juga sangat mudah. Saya hanya perlu siapkan alat perekam suara dan ngoceh sesuka saya. Bisa ngoceh tanpa skrip, bisa ngoceh dengan sambil baca skrip kayak kalau lagi butuh bahas hal-hal yang perlu ada rujukan datanya misalnya. Dan tahu nggak, apa yang ajaib dari podcast? Kamu tidak dianggap gila walau kamu menghabiskan 60 menit ngoceh sendiri. Dan ngomong-ngomong soal gila, ada satu hal gila yang pernah terjadi pada saya gara-gara podcast. Jadi, waktu itu saya pulang malam habis kerja. Makan, mandi, ya seperti biasalah. Lalu bersiap untuk tidur, kayak biasa aja. Sebelum tidur, seperti biasanya ya, saya nyalakan perekam suara untuk ngomongin entah apa aja. Bedanya, malam itu saya ketiduran sebelum pencet tombol stop. Akhirnya bukan hanya ocehan yang terekam, tapi suara dengkur selama hampir 3 jam penuh. Dan sebaris suara aneh. Ya, suara aneh. Keesokan harinya, saat saya cek hasil rekaman, iseng-iseng saya periksa acak suara tidur saya, ya. Dan di akhir rekaman, saya kayak mendengar ada glitch di audionya gitu. Tapi semakin saya dengar, semakin kedengeran kayak ada sesuatu di situ gitu. Jadi saya pun menghubungi Catur Am, teman podcast sekaligus audio engineer di Radio Persada FM Lamongan. Saya minta dia dengarkan rekaman itu, dan dia cukup tertarik dengan suara itu dan melakukan filter atau processing atau ya semacamnya itulah. Dan dia bilang, itu adalah suara aneh, semacam auditory illusion. Jadi ada suara di situ, tapi nggak bisa kita dengar sebelum kita tahu bunyi apa itu. Sama seperti kode yang tidak akan bisa dipecahkan oleh otak kita sebelum kita tahu kuncinya. Menurut Catur, bunyi dalam suara bising itu adalah kalimat bahasa Jawa. Entah siapa yang naruh di situ atau apa maksudnya kok ada di situ, saya nggak tahu. Tapi bunyinya kira-kira adalah, wes suwe aku kangen ambu upilmu sing rasane koyo telek. Atau bahasa Indonesianya, sudah lama aku kangen bau upilmu yang rasanya seperti kotoran. Itu adalah semacam ledekan kayak gitu. Coba kita dengar lagi. Aneh banget kan? Yang pasti malam itu saya tidak mengigau. Lagian rekaman suara dengkur pasti terdengar jelas dong. Tetangga rumah juga sudah pada tidur. Dan mereka juga bukan orang Jawa. Memang sih saya suka ngupil. Dan rekan-rekan kerja juga sudah biasa menegur saya. Menegur dalam bahasa Indonesia tapi. Sampai pada akhirnya, saat saya lagi nonton acara petualangan anak di TV itu loh. Ingatan itu tiba-tiba aja muncul. Wes suwe aku kangen ambu upilmu sing rasane koyo telek. Jono, teman masa kecil di kampung. Dia satu-satunya orang yang suka meledek kebiasaan ngupil saya. Betul, Jono. Setiap hari dia ngeledek saya seperti itu. Setiap hari. Bahkan setelah kami dewasa, saat teleponan, dia akan bilang, upilmu koyo telek. Ya, kayak gitu. Tapi sudah setahun lalu, Jono kecelakaan dan seketika meninggal.